Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 pembelajaran 3. Anak-anak, untuk menjadi seorang penemu, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Temukan jenis permainan lain dan praktekkan bersama teman-teman. Nah, kalian bisa berolahraga di rumah ya, karena sekarang lagi kita PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalian bisa belajar di rumah dengan berolahraga sendiri, bermain sendiri ya. Di antaranya misalnya lomba dengan adikmu atau dengan temanmu ya, yaitu misalnya lomba melewati kardus, lomba melompati ban dan sebagainya. Baik anak-anak, pembelajaran selanjutnya adalah kita akan membaca teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak cermati kembali teks eksplanasi yang tadi ya. Nah, setelah itu temukan oleh kalian kosakata non baku dan kalimat tidak efektif ya dalam teks eksplanasi tadi ya. Terus kalian perbaiki. Oke ya, Nak? Coba perhatikan kosakata non baku di teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku. Apa Nak yang kalian temukan? Kata apa? Yaitu kata kosakata non bakunya dipakai. Di paragraf pertama ya, ada kata dipakai. Seharusnya apa Nak? Bukan dipakai. Kata bakunya itu dipakai itu dipakai. Ya. Jadi belakangnya bukan huruf E tapi huruf AI, dipakai. Coba kalimat tidak efektifnya apa? Yaitu rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Harusnya bagaimana kalau diperbaiki? Kalau diperbaiki adalah rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat ya. Jadi dalam bentuk kalimat tidak efektif dan kalimat perbaikan ya. Yang tidak efektif tadi apa Nak? Yang tidak baku, yang non baku dipakai.
ya. Setelah diperbaiki jadi apa? Dipakai. Oke. Selanjutnya contohnya apa lagi, Nak? Perhatikan di teks eksplanasi ada kosakata non baku apa? Iya, betul. Buat. Buat itu sebetulnya yang bakunya apa, Nak? Untuk. Betul, untuk. Coba kalimat tidak efektifnya apa tuh di situ? Nah, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Nah, jadi bukan kata buat nih. Di situ tidak efektifnya buat ya. Nah, dibetulkan. Jadi, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi kata buatnya diganti jadi apa, Nak? Untuk, ya. Baik, selanjutnya kata apa lagi, coba perhatikan kosakata non bakunya. Ya, banget. Masa banget ya? Itu tidak baku ya. Yang bakunya apa, Nak? Banget itu sekali. Contohnya apa? Apa, Nak? Dalam kalimat tidak efektifnya, rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Itu tidak efektif, Nak. Perbaikannya bagaimana? Yaitu adalah rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya, ya. Jadi bangetnya sering banget, jadi sering sekali. Oke, anak-anak. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya. Di situ ada paragraf 1, topik masalah. Coba perhatikan dari teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku. Apa sih topik masalahnya? Topik masalahnya adalah rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua adalah saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Baik anak-anak, lihat di paragraf selanjutnya, paragraf ketiga. Ya, di sini ada 3 paragraf, bukan paragraf keempat itu. Itu namanya paragraf ketiga. Karena hanya ada 3 paragraf. Paragraf ketiga adalah kesimpulan dan pesan dari atau pendapat pribadi penulis. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah rangkaian paralel sangat membantu menghemat biaya listrik. Oke? Iya. Paham ya, Nak ya? Kalian mengerti kan? Baik. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalian tugasnya adalah silahkan menulis kosakata non baku yang tadi, kemudian perbaikannya apa, kalimat tidak efektifnya apa, perbaikannya apa. Ya, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 saja ya. Cari 3 kosakata non baku. Kemudian kalian isi juga paragraf yang ke-1 menceritakan apa topik masalahnya, paragraf kedua dan paragraf ketiga ya. Oke anak-anak, terima kasih.
untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.